Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat, siapa di antara kita yang tidak mengenal pupuk kandang atau disebut juga dengan pupuk organik kotoran hewan? Kita semua pasti mengenal akan pupuk kandang ini karena bisa dikatakan pupuk kandang menjadi senjata utama kita dalam bercocok tanam, terutama kepada kita yang sangat konsen akan pertanian yang organik. Nah, dengan pupuk kandang ini, selain dia bisa menyediakan unsur hara makro dan mikro dengan murah dan gampang, dia juga dapat menyebabkan kesuburan tanah tetap terjaga sehingga kita bisa melakukan pertanian berkelanjutan yang secara terus-menerus dan efektif. Nah, sahabat, pada saat ini kita akan sama-sama belajar membuat pupuk kandang yang baik dan benar, dan semoga saja video ini bermanfaat karena selain pupuk kandang ini bisa kita pakai sendiri, kalau kita mengolah dan mengemasnya dengan baik, ini juga bisa menjadi komoditi ekonomi yang bisa dijual dan menghasilkan uang yang lumayan. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat bisa lihat ini adalah pupuk kandang yang kita buat sendiri dari kotoran hewan dan campuran bahan-bahan lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat pupuk kandang yang baik dan benar. Nah, ciri-ciri pupuk kandang yang sudah jadi itu yang berkualitas adalah, ini bisa dilihat warnanya kecoklatan atau kehitam-hitaman, kemudian remah-remahnya sudah terjadi proses pengkomposan yang sempurna, kemudian suhunya juga dingin, dan kalau bisa kelembapannya sekitar 30-40%. Jadi kalau kita genggam, dia menggumpal, tetapi dia gampang hancur. Nah, pada kesempatan kali ini, kita sudah menyiapkan bahan-bahannya. Sahabat bisa lihat ini, kita akan membuat cara membuat pupuk kandang, pupuk organik, pupuk kompos, pupuk kandang dari kotoran hewan. Saksikan videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Terima kasih, Assalamualaikum. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pupuk kandang yang benar atau pupuk organik dari kotoran hewan ini, bahan utamanya itu adalah kotoran hewan. Nah, ini adalah kotoran hewan, kotoran kambing, tapi karena basah dia seperti bersatu ya. Sebenarnya kan kotoran kambing itu kan dia berbutir-butir harusnya, tetapi ini sudah bersatu karena kena hujan. Kita juga bisa menggunakan kotoran hewan ayam ataupun kotoran hewan sapi ataupun kuda ya, bisa dipakai. Nah, kita memang bisa memakai kotoran hewan yang segar seperti ini, tetapi kalau kita mau prosesnya lebih cepat, kita sebaiknya menjemur dulu menjadi seperti ini kotoran hewannya. Jadi kotoran hewan yang basah ini, yang segar, yang dari kandang kita ambil, kita letakkan terpal atau plastik di tempat yang terkena sinar matahari, dibiarkan dijemur ya. Setelah dia menggumpal seperti ini akan proses pembuatan pupuk kandangnya akan jauh lebih gampang. Kemudian bahan pencampurnya itu adalah kita bisa menggunakan sekam ataupun jerami ataupun bekas serutan kayu ya. Misalnya kalau ada sisa-sisa kayu yang tercacah-cacah itu kita bisa menggunakan, ataupun dedak. Kemudian satu lagi yang mungkin kadang-kadang tidak dibuat dan dilupakan, kita harus memberikan kapur dolomit. Nah, komposisinya sebenarnya kalau kita mau membuat skala besar tinggal dikalikan ya. Kita bisa memakai pupuk kotoran hewannya itu sekitar 5 kilo, kapur dolomitnya itu 2 kilo, dan campuran antara sekam, jerami, dan apa itu sekitar 2 kilo. Jadi 5, 2, 2. Ini adalah bahan utama. Kemudian kita juga harus memakai bioaktivator ya. Di sini kita menggunakan mikroorganisme lokal, mereknya EM4. Boleh merek apa saja, atau kalau misalnya kita mau pakai Yakult bisa, ataupun kita misalnya buat sendiri juga bisa. Nanti kita akan mengajarkan bagaimana cara membuat mol sendiri di rumah ya. Nah, kita prosesnya langsung saja. Saya pikir kita pilih yang sudah dikeringkan ya. Ini sebenarnya boleh, tetapi saya pikir yang sudah kita keringkan kita pakai. Kita ambil wadah yang bisa kita tutup ya, karena proses pengkomposannya nanti harus tertutup dia. Campurkan 5 kilo pupuk kandang, kemudian 2 kilo sekam, campuran sekam, dedak, dan jerami, dan rumput-rumputan juga bisa ya. Kemudian kapur dolomit 2 kilo. Ini tadi kayaknya lebih deh 2 kilo. Nah, ini kapur dolomitnya 2 kilo.
Saya pikir 2 kilo seperti itu ya. Ini tadi lebih 2 kilo sahabat. Nah, sahabat, kapur dolomit ini penting sekali dalam proses pembuatan pupuk kandang ini. Karena selain nanti dia akan membuat pupuk kandang yang jadi dia pH-nya menjadi netral, dia juga meningkatkan ketersediaan unsur hara berupa kandungan kalsium dan magnesium yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Jadi kalau bisa kapur dolomit ini diberikan ya. Kemudian sahabat yang ingin tahu tentang kapur dolomit, saya sebenarnya ingin membuatkan videonya khusus tentang kapur dolomit, tetapi kemarin saya ada melihat video seorang YouTuber lain di bidang pertanian, yaitu penyuluh pertanian lapangan ya. Saya pikir video itu sudah bagus sekali. Sahabat bisa lihat video tersebut menerangkan bagaimana manfaat kapur dolomit dan cara penggunaannya. Nah, ini sahabat, kita satukan, gabung seperti ini. Kemudian, agar proses komposnya menjadi lebih cepat, kita harus memberikan starter atau bioaktivator. Caranya adalah, cara membuat starter ini, siapkan 1 liter air, kemudian EM4 nanti 1 sendok makan, dan air gula putih sekitar 50 ml bisa ya. Air kalau gula putihnya sendiri 1 atau 2 sendok sudah cukup seperti ini ya. Jadi ini kita masukkan sekitar 1 sendok makan ya. Kemudian kita berikan air gula putih, bisa juga molase ya. Kita aduk sebentar agar bakteri-bakteri yang tadinya dorman di dalam kemasan menjadi aktif kembali. Nah, ini kita masukkan ke dalam semprotan. Ini saya mohon maaf pakai masker karena aroma pupuk kandang yang baru ini agak lumayan menyengat ya. Dan memang biasakan kalau kita membuat kompos ataupun pupuk-pupuk yang dari sampah, sebaiknya pakai sarung tangan dan kalau bisa memang memakai masker ya sahabat ya. Karena bagaimanapun kan ini mengandung banyak mikroorganisme yang kadang-kadang bisa mengganggu kesehatan. Nah, setelah ini kita lakukan penyemprotan. Sampai nanti lembab, sambil kita aduk ya sahabat ya. Mungkin sahabat bisa lihat langsung kemari ya, langsung ke atas. Nah ini pokoknya kita aduk, ini pupuk kandangnya ada di bawah ya. Ini tadi kita memang karena nggak punya bahan yang lain, kita cuma pakai sekam sehingga komposisi sekamnya terlihat agak banyak. Sekam itu kan ringan ya, 2 kilo aja sudah banyak sekali. Nah nanti kalau misalnya kita rasa komposisi pupuk kandangnya agak terlalu sedikit, ini bisa kita tambah lagi pupuk kandangnya. Tapi prosesnya ini kurang lebih seperti ini. Setelah dia lembab, seperti ini, kita lakukan penutupan ya. Nah, ini adalah salah satu kunci agar proses pengomposannya berhasil. Kita tutup yang rapat. Kemudian sebentar. Nah, seperti ini. Nah, ini sahabat, bisa kita buka sekitar seminggu sekali dan kita aduk lagi sambil kita semprotkan biostarter tadi ya. Cara membuat biostarter tadi seperti saya katakan, 1 sendok EM4 air 1 liter, kemudian gula pasir dalam 10 ml air ya, 50 ml air dicampurkan. Nah, caranya agar dia tahan lama, ini harus disimpan di tempat yang gelap dan jangan menyimpannya di botol di tempat yang transparan. Dia nggak boleh kena cahaya. Ya, disimpan di tempat yang gelap, di tempat yang suhu ruangan ya, jangan tempat yang panas. Kita bisa pakai lagi. Misalnya seminggu atau 2 minggu lagi kita buka, kita aduk. Nah, ini sahabat, saya ingin menunjukkan
proses yang sudah 1 bulan. Nah ini ya, jadi seperti ini dia, sudah 1 bulan. Ini bisa kita lembabkan lagi. Bisa kita lembabkan lagi. Biasanya dia untuk benar-benar jadi itu membutuhkan waktu sekitar 2 atau 3 bulan untuk kualitas yang sangat bagus. Nah setelah kita lembabkan, kita tutup lagi. Nanti sahabat, kalau kita melakukan dengan cara yang benar, maka sahabat akan mendapatkan pupuk kandang seperti ini. Nah, ini bukan hanya sangat bagus untuk campuran media tanam, tetapi ini adalah senjata utama kita untuk melakukan pemupukan ataupun bercocok tanam secara organik. Kadang-kadang kalau memang pupuk kandangnya ini udah bagus, apalagi kita campur dengan kapur dolomit ya, yang kandungan unsur haranya juga meningkatkan kesuburan pupuk kandang ini dan pH-nya menjadi netral. Ini kadang-kadang kita tidak perlu memerlukan pemupukan kimia dan yang lain-lain. Kita bisa menanam sayur-sayuran, buah-buahan, bunga-bungaan dengan pupuk kandang yang seperti ini. Nah, terima kasih sahabat karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya juga punya video sebenarnya cara membuat kompos yang benar, nanti bisa dilihat di link deskripsi, dan beberapa pupuk organik cair yang sudah saya buatkan videonya, dan juga pupuk perangsang buah yang organik ya, untuk kita bisa merangsang bunga-bunga seperti ini agar terlihat bagus, ataupun buah-buahan agar dia bisa berbuah dengan baik. Nah, terima kasih karena sudah menyaksikan. Mohon maaf agak megap juga ya ngomongnya dengan memakai masker. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga ada manfaat. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar. Oh ya, untuk hasil yang benar-benar prima dan bagus, setelah nanti jadi 2 atau 3 bulan, sebaiknya memang agak dijemur sedikit sebelumnya, kemudian dilakukan pengayaan, sehingga butiran-butirannya lebih halus. Dan kalau sahabat mau, sebenarnya ini bisa dijadikan komoditi untuk diperdagangkan dengan nilai jual yang lumayan. Padahal bahan-bahannya kan murah ya, bisa dibilang gratis kalau kotoran hewan dan yang lain-lain. Nah ini bisa dijual dan sangat bermanfaat sekali, dan banyak orang yang suka dan mau biasanya, karena memang ini akan membuat tanaman-tanaman yang kita tanam menjadi lebih subur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.